Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Ang di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 1. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan materi lanjutan dari pesawat sederhana, yaitu roda berporos dan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi lanjutan dari pesawat sederhana, yaitu roda berporos dan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke materinya saja. Oke. Yang pertama, roda berporos. Roda berporos itu adalah pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Nah, prinsip kerja dari roda berporos itu gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, sedangkan gaya beban itu bekerja pada roda yang lebih kecil. Nah, fungsi dari roda berporos itu untuk mempercepat gaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, roda berporos itu diterapkan misal pada gear sepeda, kemudian kursi roda, kemudian pada mobil, dan pada sepatu roda. Yang saja adalah prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Jadi otot dan rangka manusia itu termasuk ke dalam pesawat sederhana. Nah, otot dan rangka bekerja bersama-sama pada saat seseorang melakukan gerakan. Misalkan pada saat kalian berlari, pada saat kalian berjalan, itu otot dan rangka itu saling bekerja sama. Hal ini seperti setiap bagian yang terdapat pada sepeda itu akan bekerja bersama-sama ketika sepeda tersebut bergerak. Nah, pada saat sepeda itu bergerak itu kan dari mulai ban belakang, ban depan, kemudian rantai, gear, dan lain-lain itu kan saling bekerja sama. Agar apa? Agar sepeda itu bisa bergerak. Pada saat kamu melakukan suatu aktivitas, otot, tulang, dan sendi itu akan bekerja bersama-sama. Nah, prinsip kerja ketiganya itu seperti sebuah pengungkit. Nah, di mana tulang sebagai lengan, kemudian sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot itu memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh gitu. Misalnya pada saat kalian bermain badminton. Nah, pada saat kalian bermain badminton itu kan otot, rangka, dan juga sendi itu saling bekerja sama. Agar apa? Agar kalian misalkan bisa memukul shuttlecock, melakukan backhand, melakukan jump smash, dan lain sebagainya. Anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang roda berporos dan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan via WhatsApp. Nomornya sudah Bapak cantumkan di video ya. Anak-anak, pada video yang kedua, Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan apa saja subbab yang ada di materi struktur dan fungsi tumbuhan. Oke. Subbab yang ada di struktur dan fungsi tumbuhan itu yang pertama ada struktur dan fungsi organ tumbuhan, di mana struktur dan fungsi organ tumbuhan itu terbagi menjadi 3 subbab lagi, yaitu struktur dan fungsi organ pada batang, struktur dan fungsi organ pada akar, struktur dan fungsi organ pada daun.
Kemudian untuk subbab yang kedua itu adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, di mana struktur dan fungsi jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi 5 subbab, yaitu jaringan meristem, jaringan dewasa, struktur dan fungsi jaringan pada akar, kemudian struktur dan fungsi jaringan pada batang, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Kemudian untuk subbab yang ketiga itu adalah teknologi struktur jaringan tumbuhan. Nah, pada video kali ini Bapak akan membahas subbab dari struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu struktur dan fungsi organ pada batang yang pertama, kemudian struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke materinya saja. Yang pertama, struktur dan fungsi organ batang. Batang pada tumbuhan itu berfungsi sebagai yang pertama, menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya. Kemudian yang kedua, fungsi batang itu adalah pengangkut air mineral dari akar ke daun. Dan fungsi yang ketiga, penyimpan cadangan makanan, misal pada sagu, tebu, dan kaktus. Dan fungsi yang keempat, itu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, secara morfologi atau struktur luar, perbedaan antara akar dan batang itu antara lain yang pertama, batang itu mempunyai ruas-ruas, sedangkan akar itu tidak mempunyai ruas. Kemudian batang itu mempunyai daun, sedangkan akar itu tidak mempunyai daun. Dan perbedaan yang ketiga, batang tidak mempunyai bulu, sedangkan akar itu mempunyai bulu akar. Dan yang keempat, batang tidak mempunyai tudung, sedangkan akar itu mempunyai tudung akar. Oke, sekarang perbedaan organ dari batang dikotil dan monokotil. Oke, yang pertama, kalau tumbuhan dikotil, itu yang pertama, batangnya itu bercabang-cabang. Sedangkan monokotil itu batangnya lurus dan tidak bercabang-cabang. Yang pertama batang dikotil itu tidak bercabang, sedangkan monokotil itu batangnya lurus dan tidak bercabang. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau tumbuhan dikotil itu memiliki kambium sehingga batang dapat membesar, sedangkan tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium sehingga batang tidak dapat membesar. Kemudian perbedaan yang ketiga, tumbuhan dikotil itu memiliki pembuluh angkut yang letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu pembuluh angkutnya itu letaknya tersebar. Nah, untuk contoh dari tumbuhan dikotil itu misalkan pohon mangga, pohon rambutan, pohon duren, kemudian apalagi pohon sawo, pohon cabai dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil itu contohnya ada tebu, ada padi, ada bambu, ada pisang. Yang selanjutnya adalah struktur dan fungsi jaringan batang. Jaringan penyusun batang dari luar ke dalam itu tersusun sebagai berikut, yaitu yang pertama, yang paling luar itu ada epidermis, kemudian masuk ke dalam lagi ada korteks, dan yang paling tengah itu adalah silinder pusat atau stil. Nah, ini yang paling bagian luar ini adalah epidermis, kemudian yang ini itu adalah korteks ini, kemudian silinder pusat itu ini silinder pusat. Yang pertama epidermis. Nah, pada batang dikotil dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh peridem atau jaringan gabus. Nah, peridem itu memiliki kambium gabus atau velogen. Velogen itu membelah ke arah luar membentuk velum dan ke arah dalam membentuk veloderm.
itu epidermis, yaitu lapisan paling luar. Kemudian ada korteks. Daerah korteks itu tersusun oleh jaringan parenkim. Pada batang dikotil, lapisan korteks yang paling dalam adalah jaringan endodermis. Ini yang paling dalam dari sini. Itu adalah endodermis. Biasanya sel-selnya mengandung amilum pada batang endodermis, dan perikambium itu tidak tampak jelas. Pada monokotil tidak ditemukan endodermis. Nah, sedangkan pada monokotil itu tidak ditemukan endodermis. Kalau pada dikotil itu ada endodermis. Oke. Lapisan yang selanjutnya yaitu ada stil atau silinder pusat. Stil atau silinder pusat batang terdapat di bagian dalam korteks. Nah, di bagian terluarnya itu terdapat lapisan perisikel. Silinder pusat itu mengandung jaringan parenkim dan berkas-berkas pembuluh angkut, yaitu apa saja? Xilem dan floem. Ini ada xilem, ada floem. Jadi xilem dan floem itu ini. Nah, ini xilem dan floem. Yang bagian kuning ini namanya floem, sedangkan yang tengah itu adalah yang paling bawah, yang berwarna merah, ini adalah xilem. Tuh. Nah, sekarang adalah perbedaan jaringan atau perbedaan anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Oke, perbedaan yang pertama, kalau tumbuhan monokotil di antara xilem dan floem itu tidak terdapat kambium. Ingat, kalau tumbuhan monokotil di antara xilem dan floem itu tidak terdapat kambium. Sedangkan pada tumbuhan dikotil di antara xilem dan floem itu terdapat kambium. Kambium itu yang ini. Nih, batas antara xilem dan floem. Nah, di antara xilem dan floem itu ini. Ini namanya kambium. Dan perbedaan yang kedua itu adalah susunan berkas pengangkut tersebar atau tidak teratur. Nah, berkas pengangkut dari tumbuhan batang monokotil itu ini. Ini terus ini tersebar. Kalau tumbuhan monokotil berkas pengangkutnya itu tersebar, sedangkan untuk tumbuhan dikotil berkas pengangkutnya itu melingkar. Berkas pengangkut dari tumbuhan monokotil ini nih. Ini kan melingkar. Ini adalah berkas pengangkut dari tumbuhan dikotil. Dan perbedaan yang ketiga adalah stil tidak terlihat jelas dan seolah menyatu dengan korteks. Jadi kalau tumbuhan batang monokotil itu silinder pusatnya itu tidak terlihat jelas. Jadi seolah-olah itu menyatu dengan korteks. Sedangkan untuk dikotil itu silinder silinder pusatnya atau stil itu terlihat jelas. Ini kan terlihat jelas. Dari xilem, dari floem itu kan terlihat jelas. Kemudian perbedaan yang keempat itu kalau tumbuhan monokotil itu tidak terdapat empulur, sedangkan tumbuhan dikotil itu terdapat empulur pada bagian pusat stil. Empulur itu yang mana sih? Empulur itu yang tengah. Nah, ini namanya empulur. Gitu. Itu tadi penjelasan materi tentang struktur fungsi organ batang dan struktur fungsi jaringan batang. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan via WhatsApp. Nomornya sudah Bapak cantumkan di video ini ya. Tetap semangat dan teruslah belajar, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.